Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hormon on bone remodeling. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Saya Nindya Joyakbari, kemudian ada rekan saya Nindi Happy Violita, Noviana Prasmita Tiara Putri, Nurrahma Ayu Sinantri, Putri Maulidah Nur Hasanah, serta Putri Paskarya Lubis. Apa sih yang dimaksud dengan tulang? Tulang adalah jaringan aktif yang secara metabolik mengalami remodeling secara kontinu oleh dua proses, yaitu pembentukan atau formasi dan penyerapan atau resorpsi tulang. Proses ini bergantung pada aktivitas osteoklas, osteoblast, dan osteofit. Dalam kondisi normal, resorpsi dan formasi berkaitan erat satu sama lain, sehingga jumlah tulang yang dihancurkan sama dengan yang dibentuk. Pengertian remodeling tulang. Remodeling tulang adalah regenerasi komponen-komponen ekstrasel dengan cara menghancurkan komponen tulang yang stres, yang rusak ataupun yang sudah tua, dan kemudian menggantinya dengan yang baru. Remodeling tulang berguna untuk membentuk kembali tulang. Remodeling tulang tentunya melibatkan kerja sel, terutama dalam pembentukan dan resorpsi. Sel-sel tersebut adalah osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Selanjutnya kita membahas mengenai siklus remodeling tulang. Siklus ini memiliki dua step. Step yang pertama dimulai dengan perekrutan sel-sel prekursor osteoklas. Sel-sel ini berdiferensiasi menjadi osteoklas ketika mereka menerima sinyal dari osteoblast. Osteoklas yang matur kemudian mensintesis enzim proteolitik yang mencerna matriks kolagen. Fase yang panjang ini diatur oleh apoptosis osteoklas. Kemudian kita lanjut ke step kedua, di mana prosteoblast ditarik dari stem cell mesenkimal dalam sumsum tulang. Osteoblast matur mensintesis matriks tulang, terutama kolagen tipe 1, dan mengatur mineralisasi tulang yang baru terbentuk. Beberapa osteoblast matur mungkin terjebak dalam mineralisasi tulang dan menjadi osteosit. Peran estrogen dalam remodeling tulang. Remodeling tulang dipengaruhi oleh hormon estrogen, di mana hormon ini akan menekan resorpsi tulang sehingga akan menghambat proses kerapuhan tulang. Efek antiresorbtif tersebut dapat pula dihasilkan melalui kerjanya pada osteoblast, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas dari osteoklas. Estrogen terbukti dapat mengurangi laju massa tulang dan risiko fraktur pada wanita dengan osteoporosis. Terapi sulih hormon yang digunakan untuk menggantikan defisiensi estrogen ialah fitoestrogen, progesteron, selain itu juga kalsium dan vitamin D. Yang pertama yaitu ada efek estrogen pada sel-sel tulang. Reseptor estrogen dapat ditemukan pada sel osteoklas maupun osteoblast. Estrogen telah lama dikenal sebagai agen antiresorptif yang bekerja terutama dengan menekan aktivitas osteoklastik. Namun, studi-studi terakhir membuktikan bahwa efek antiresorptif tersebut dapat pula dihasilkan melalui kerjanya pada osteoblast secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas osteoklastik. Yang kedua yaitu ada efek estrogen pada aktivitas osteoklas, yang mana estrogen bekerja dengan menekan diferensiasi osteoklas. Estrogen mengendalikan diferensiasi osteoklas dengan cara menghambat interaksi antara reng dan rel. Estrogen dapat menginduksi apoptosis dan juga kematian osteoklas, sehingga dapat secara langsung menurunkan aktivitas reabsorpsi. Dan yang ketiga yaitu ada efek estrogen pada aktivitas osteoblast. Efek estrogen dalam menekan aktivitas osteoklastik dapat terjadi secara tidak langsung melalui aksinya pada reseptor osteoblastik. Salah satu sitokin yang diproduksi oleh osteoblast adalah TGF-beta. Ditekan produksinya oleh estrogen. TGF-beta berperan dalam diferensiasi osteoklas secara kelangsungan hidupnya. Estrogen pun mulai menstimulasi produksi OPG, osteoprotegerin, oleh osteoblast. OPG merupakan reseptor TNF yang penting dalam menghambat diferensiasi dan aktivitas osteoklas. Estrogen juga mengendalikan aktivitas osteoklastik dengan menekan produksinya interleukin 6 IL-6 yang diproduksi oleh osteoblast. Dari penjelasan tadi, diperoleh kesimpulan
Tulang merupakan jaringan yang terus-menerus melakukan regenerasi komponen-komponen ekstraselnya dengan cara menghancurkan komponen tulang yang sudah tua dan menggantinya dengan yang baru, yang melibatkan kerja osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Estrogen mempengaruhi resorpsi tulang, yaitu menghambat proses kerapuhan tulang. Terapi suli hormon berfungsi untuk mengatasi defisiensi estrogen, antara lain dengan menggunakan fitoestrogen, progesteron, kalsium, dan vitamin D untuk menghambat osteoporosis. Demikian presentasi dari kelompok 6. Jika terdapat kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.